Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rahimakumullah, tadi saya lupa mau lihat kalender, masihin tanggal. Tanggal berapa Bu sekarang? Berapa? 20. Bulan apa dulu Bu Hajaro? Tanya dong. Kalau bulan yang gede-gede tulisannya saya lihat. Sekarang tanggal berapa Bu? Nah, udah akhir bulan, bentar lagi mau terima transferan. Yang kerja, yang nggak kerja ya dapat juga transferan. Itu kalau bulan yang gede. Bulan gede apa tuh? Yang kalendernya gede nomornya bulan September. Kalau bulan Rabiul Awal saya kagak lihat Bu tadi, soalnya kecil. Tanggal berapa Bu? Kenapa? Udah Rabiul Tsani. Masya Allah ya Rob, tuh kan betah banget. Saya teh kagak inget tanggal Bu. Betah banget tinggal di. Ibu betah? Ibu capek nggak? Capek aja, betah banget Bu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, tempat kita menanam amal-amal kelak nanti untuk akhirat. Maka wayahnya, waktunya capek. Walaupun capek, kalau kita ingat barang siapa yang kebaikannya berat maka dapat surga. Maka semangat. Ya Allah, kalau ingat-ingat yang di rumah mah semua riweh ya Bu ya. Tadi aja mani kayak ya Allah cepet banget, tahu-tahu udah asar lagi. Masya Allah, saking betahnya tinggal di bumi. Kalau ditanya susah, mau pulang nggak? Mau istirahat nggak Bu? Bu, udah siap istirahat? Ditanya capek suruh istirahat belum mau. Aneh nih orang-orang, aneh semua nih, sama kayak saya aneh. Gak apa-apalah, mungkin ya Bu ya, walaupun kita capek, walaupun kita jenuh, ketika Allah belum berkehendak memanggil kita, maka wayahnya, waktunya kita tetap berada di bumi dan tetap beramal soleh. Insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, semua amal kita, perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali dan sampai berjumpa dengan Allah, semuanya bernilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, Rabiul Awal telah berlalu, tapi Masya Allah, ternyata peringatan atas kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang sangat mencintai Rasulnya. Bu, cinta sama beliau? Yakin? Yang keberapa cintanya? Bu, yang keberapa? Dibingung ya? Kemarin kan sudah disampaikan oleh Bu Ustazah Ani. Orang yang beriman itu adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya daripada anaknya, keluarganya, dan seluruh manusia. Berarti cinta yang paling utama adalah satu Allah, dua Rasulullah, baru kemudian siapa Bu? Ikhwanul muslimin, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Islam. Siapa itu? Dari muslimin, saudara-saudara beragama Islam, siapa yang utama? Ibumu. Bu, siapa Bu? Ibu. Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu, akhwat, suamimu. Itu dulu Bu. Jadi Allah, Rasul, orang tua atau suami. Kalau kita ya suami. Kalau ketika sudah terjadi ijab qabiltu tazwijaha wa nikahaha, maka
beralih ketaatan seorang wanita berpindah kepada seorang suami, tidak lagi kepada kedua orang tuanya. Tetapi seorang suami walaupun sudah terjadi akad pernikahan, tetap baktinya kepada orang tuanya. Laki-laki itu milik ibunya, perempuan milik suaminya. Ya sama aja sebenarnya mah, jangan cemburu lah Bu ya. Cuman Masya Allah, itulah sebenarnya mudahnya surga untuk para ibu. Semuanya ditanggung oleh suami. Ibu-ibu rahimakumullah, sebulan telah berlalu Rabiul Awal. Masih adakah apa Bu, perasaan-perasaan atau rasa-rasa yang lebih kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang ibu dapat setelah melalui Rabiul Awal, berulang kali hadir di majelis Maulid? Apa yang ibu rasakan sekarang, Bu? Bu, apa yang ibu dapat hikmah dari Maulid itu? Ibu mau syafaat? Mau bersama Rasul di surga Firdaus? Sayang sama beliau, cinta sama beliau? Apa bukti cintanya? Ya, terus? Nah, Masya Allah, nah itu yang intinya hanya dua Bu. Innama qaulul mu'minina ila Allahi wa rasulihi qalu sami'na wa ata'na. Cuma dua, sami'na kemudian ata'na. Apa itu Bu? Mendengar dan taat. Ketika Rasul memerintahkan aqimis shalah, maka segera kerjakan shalah. Memakai hijab, segera memakai hijab. Tuh. Jadi intinya itu mendengar dan taat. Kalau tuh mungkin kadang-kadang ya pokoknya dengar dulu, taat dulu. Masalah memang sekarang masih susah. Iya, karena memang saat sekarang syariat Islam belum bisa ditegakkan secara sempurna. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki untuk sampai kita menuju Islam yang kafah, yang sesungguhnya, sehingga nanti kaum muslimin akan merasakan yang namanya kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Sekarang masih diuji dulu, ujian dulu Bu. Karena memang maksa itu kan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yakinlah yang berputar itu hanya kaum muslimin. Sedangkan Islamnya akan selalu jaya. Karena itu adalah jaminan dari Allah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu tinggi, mulia, dan tidak akan ada satupun agama yang bisa menandingi kemuliaan agama Islam. Karena Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membahagiakan kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Makanya kita wajib mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih cinta Bu? Masih. Apa buktinya? Sami'na wa ata'na. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bu ya untuk ketika mendengar dan taat. Jadi mengikuti apa-apa yang diperintahkan, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, sekedar mengingatkan diri saya pribadi ya Bu ya, kita berkali-kali maulidan, kadang-kadang apa sih intinya? Apa ya hadir-hadir, itu yang penting. Ketika bulan Maulid mengingatkan kembali bahwa apa yang dibawa oleh beliau yaitu agama Islam, berusaha menyempurnakan Islam yang sebenarnya, yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Bu pembukaannya. Kita kembali ke pelajaran kita, surat Al-An'am. Dari ayat 66 ya Bu ya. Sudah ketemu? Belum. Dari ayat 66 insya Allah mulainya. Terusan yang kemarin.
Sudah ketemu? Yuk ta'awud. Sudah? Yuk ta'awud bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Itu lagi Bu. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Surat Al-An'am ayat 66 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa imma yanshiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ayat 66 terjemahnya. Dan kaummu telah mendustakan Al-Quran, padahal itulah hak dan benar. Katakanlah, aku tidak dapat menjamin kamu. Tiap-tiap berita akan ada bukti kenyataannya, tempatnya, dan kalian pasti akan mengetahui. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan yang lain. Dan bila setan melupakan engkau, maka jangan duduk sesudah ingat bersama orang-orang yang zalim. Dan orang yang bertakwa sedikit pun tidak memikul tanggung jawab mereka, akan tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka bertakwa. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu rahimakumullah, pertemuan yang lalu belum dibahas satu ayat ya Bu ya, masih ingat? Yaitu ayat 65. Mundur. Tahu ingat atau enggak? Pokoknya saya ingat belum dibahas. Yang artinya begini. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd
Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah Dia yang berkuasa mengirimkan siksa kepadamu dari atasmu dan dari bawah kakimu, atau memecah belah kamu dalam sengketa golongan, dan merasakan kepada sebagian kejahatan yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat supaya mereka mengerti. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat 65 surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyampaikan ayatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa mengirimkan siksa bahaya dari mana arah mana saja yang Allah kehendaki. Bahkan Allah jugalah yang berkehendak umat manusia itu saling bersengketa, berselisih dan berpecah belah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat tersebut, beliau sangat khawatir sekali terhadap umatnya. Saking sayangnya beliau itu orangnya Masya Allah, kekasih Allah yang sangat menyayangi umatnya. Jadi ketika turun ayat tersebut, beliau sangat khawatir dan sangat mengkhawatirkan keadaan umatnya. Jangan-jangan umat saya pun akan merasakan keburukan-keburukan yang ditimpakan oleh Allah terhadap kaum-kaum yang telah lalu. Ibu ingat kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, bahkan kaum Bani Israel, bagaimana Allah binasakan, bagaimana Allah azab karena kedurhakaan mereka. Maka Rasul pun sangat-sangat khawatir, jangan-jangan ada umatku yang mengikuti perilaku umat-umat terdahulu, kemudian Allah murka mendapatkan azab yang mana telah Allah timpakan terhadap umat-umat terdahulu. Maka setelah turun ayat tersebut, beliau bergegas. Waktu itu beliau ada di Bani Muawiyah. Di sini hadisnya dijelaskan. Beliau bergegas masuk Masjid Bani Muawiyah, kemudian beliau sholat 2 rakaat, katanya beliau sholat duha. Wallahu alam, karena itu adalah di pas-pas waktu duha, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat, memohonkan kepada Allah agar umatnya itu tidak dibinasakan, tidak diazab sebagaimana Allah turunkan azab terhadap umat-umat terdahulu. Karena Bu, kalau kita perhatikan, Masya Allah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling komplit maksiatnya. Semua maksiat yang dikerjakan oleh umat terdahulu dikerjakan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa umat Rasulullah, Bu? Umat yang lahir setelah beliau diutus ke bumi, itu yang termasuk sampai hari kiamat itu termasuk umatnya. Kita termasuk orang Indonesia, termasuk Amerika, Thailand, semua adalah umat Rasulullah. Apakah perbuatan mereka ada yang mengikuti perbuatan umat terdahulu? Banyak. Adakah sekarang di sekitar kita, yang kalau di Gria nggak ada insya Allah, yang mengikuti perbuatan umatnya Nabi Lut, perbuatannya umatnya Nabi Soleh? Banyak. Mereka yang zaman itu mengurangi takaran dan timbangan. Mereka ada yang homoseksual, yang mereka kerjanya merampok, menipu. Banyak sekarang? Banyak. Maka ketika turun ayat tersebut, Rasulullah sangat-sangat takut dan khawatir Allah menimpakan
azab itu terhadap umatnya yang beliau cintai, Bu. Beliau itu sangat cintanya kepada kita, Bu, Masya Allah. Beliau adalah pemimpin kita di dunia dan di akhirat, Bu. Kalau umat-umat yang lalu hanya menjadi pemimpin ketika di bumi, di dunia, tapi di akhirat semuanya akan dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini-gini juga nih umatnya kecil-kecil juga, Bu, akan menjadi saksi. Makanya kalau ada orang yang cinta kepada beliau dipertanyakan, ini umatnya Nabi bukan sih? Umatnya yang lebih lagi nyeleweng kali ya, Bu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah beliau mengerjakan sholat 2 rakaat kemudian beliau berdoa. Ini ada hadisnya dari Abu Basr Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, saya telah meminta kepada Tuhan Azza wa Jalla 4 macam permintaan, yang 3 dikabulkan dan yang 1 ditolak. Yang pertama saya minta kepada Allah supaya umatku, ini Rasul yang berkata ya, Bu ya, bersabda, supaya umatku tidak bersatu atas kesesatan, Bu. Jadi dan itu maka diterima. Makanya ibu-ibu Masya Allah, alhamdulillah, semua kaum muslimin ketika bersatu, satu tujuannya adalah mereka umat yang wasaton, umat yang selalu berjamaah dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berjamaah dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima, Bu, ketika itu. Dan yang kedua, beliau meminta supaya umatku tidak dikalahkan oleh musuh dari luar. Maka Allah kabulkan, Bu. Orang kafir itu tidak akan bisa sedikit pun menguasai orang-orang muslim. Sampai sekarang di Palestina pun bahkan, Bu, alhamdulillah dengarnya sudah banyak negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, itu yang dijajah secara fisik. Ini orang yang dari luar, Bu, itu nggak bakal bisa menguasai. Tapi kan sekarang yang berkuasa sebenarnya tidak, tetap orang muslim yang masih berkuasa. Secara global itu tetap yang nomor 1 adalah kaum muslimin, karena Allah sudah berjanji dan tidak akan dijadikan jalan-jalan kepada orang-orang kafir itu menguasai orang muslim. Walaupun kita sudah kan masih tetap, Bu, kita yang berkuasa, masih mayoritas kan, Bu? Mayoritas. Masih bebas kan ngaji? Alhamdulillah. Kemudian seterusnya adalah Rasulullah meminta agar umatnya tidak kekurangan makanan, Bu. Tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, itu akan dijamin oleh Allah. Itu permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakinkan, insya Allah ini hadisnya, umatnya Rasul semua akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bakal kekurangan, nggak bakal miskin sampai nggak bisa makan. Dan saya pernah dengar kata para ustadz, daya tahan manusia itu 3 hari 3 malam baru dia itu akan sekarat kalau tidak makan, tidak minum selama 3 hari dan 3 malam. Ada nggak yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan? Alhamdulillah belum pernah dengar. Kalau ada tetangganya dosa. Puasa aja kan setengah hari lebih, dari pagi sampai sore saja, nggak sampai 24 jam. Kemudian seterusnya yang keempat adalah, dan saya meminta kepada Allah supaya umatku tidak terpecah belah. Dan yang satu ini maka ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ternyata luar biasa, sudah ditakdirkan oleh Allah, maka umat itu memang hidupnya akan beraneka warna, akan berselisih dan berpecah belah. Oh, berarti sudah ada hadisnya, berarti ya udah sih biasa aja kali. Justru itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan lewat hadisnya bahwa umat akan terpecah belah, bukan kita pasrah, ya udah sih biarin aja berantem, udah biasa. Satu kunut satu tidak, ya udah berantem biasa aja.
Tidak, justru itu ketika terjadi perselisihan, Bu, sebagaimana kita misalnya gini, Bu, musim penghujan telah tiba. BMKG memperingatkan daerah sekitar, mohon maaf, mudah-mudahan tidak, Gria Bukit Jaya akan terjadi banjir bandang. Pernah nggak terjadi? Pernah masuk rumah. Blok B suka kebanjiran. Bu Titin ngerasa suka kebanjiran. Berkah Bu, tamu, ada tamu-tamu Allah yang masuk ke rumah Bu Titin kemarin kebanjiran. Misalnya nih, Bu siapa tuh namanya tuh Bu? Pokoknya ketua BMK memperingatkan begitu, akan terjadi banjir bandang. Kira-kira Ibu pasrah diem-diem apa siap-siap? Ngungsi apa diem-diem? Ya kan siap-siap supaya tidak kebanjiran. Bagaimana caranya nih? Apa ditanggul, apa diapain? Begitu juga ketika Allah mengabarkan kepada Rasulnya bahwa umatnya akan terpecah belah, bukan berarti diam-diam. Kita justru akan berusaha bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan, perselisihan di antara umat Islam. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita toleransi sama orang lain, tapi sama saudara sendiri kadang-kadang kurang toleransi. Sudah Bu, kalau masalah fikih pasti banyak ikhtilaf. Tapi para ulama mengatakan ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan di antara para pendapat para ulama jadikan itu sebagai rahmat. Ya sudah sih, masing-masing yang penting akidahnya sah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sah. Kalau urusan yang sunnah-sunnah itu pasti biasanya yang banyak berbeda. Kalau yang wajib dan fardu biasanya sama. Kadang-kadang kita membesarkan yang sunnah, suka, yang wajibnya tidak begitu diperhatikan. Persamaannya yang jarang diperhatikan. Ini udah ada hadisnya. Jadi kalau ada berita begitu ya udah, pantesan ada ayat juga, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kenapa ada ayat itu juga ya? Padahal Allah bersabda umat akan terpecah, tapi ada ayat suruh bersatu. Gak usah ya Bu ya yang beda-beda, ya udahlah beda kerudung, beda warna, apalagi Bu, beda bendera. Sudahlah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang penting kita muslim, itulah saudara kita. Kadang terjadi begini, dan lain sebagainya. Memang ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak tuntunan dari Rasulullah supaya umat itu tetap bersatu. Di antaranya adalah supaya tidak terjadi dolalah. Kan karena ketika terjadi perselisihan kan terjadi kesesatan Bu. Ada wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu berpegang teguh kepada wasiat beliau, yaitu apa Bu? Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadillu bihima abada. Kitabullah wa sunnatir Rasul, yaitu maka aku tinggalkan dua perkara yang engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah wa sunnatir Rasul. Jadi adanya Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai pedoman supaya kita akan selalu bersatu. Gak usah ya Bu ya, yang beda-beda gak usah dibesar-besarkan, ya udah sih yang satu begono, yang penting mereka masih dalam kaitan dinul Islam, karena memang sudah ada itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang keterangan yang kemarin, ternyata Masya Allah gak usah khawatir amamu musuh. Kalaupun terjadi perang, wafat jadi syahid, gak usah khawatir akan apa Bu? Kekurangan makanan dan minuman, sudah dijamin umatnya Rasulullah. Terus apalagi Bu? Gak usah khawatir apa Bu? Ketika kita berjamaah dengan teman-teman menjadi ahlu sunnah wal jamaah, kita tersesat, karena memang itu firqah yang Rasulullah sabdakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itulah firqah yang akan selamat, yaitu mereka yang mengikuti para rasul, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa sih Bu Haji? Pokoknya ikutin aja yang ngaji, ya udah ada. Kecuali nanti firqah-firqah yang lain, ada yang lain-lain, wallahu alam. Kita nggak ngebahas yang lain, ngebahas yang kita adalah bagian dari ahlus sunnah wal jamaah yang
bermazhab kepada 4 mazhab. Ada yang mazhabnya ke Imam siapa Bu? Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian Imam Hanafi. Sama itu semua ahlus sunnah wal jamaah, walaupun praktek ibadahnya berbeda-beda. Ke ayat yang seterusnya, ayat 66. Dan kaummu telah mendustakan Al-Quran. Masya Allah Bu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ayatnya masih berada di kota Mekah, ketika turun ayat kemudian disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah mayoritas mereka musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran tentang Islam yang ada dalam Al-Quran, mereka menolaknya, mereka mendustakannya. Masya Allah. Dan ketika ayat-ayat disampaikan kepada mereka, ya mungkin waktu itu adalah orang-orang Quraisy, mereka menolaknya. Dan ketika akan terjadi siksaan atau azab, maka Rasulullah tidak bertanggung jawab. Wa ma alaina illal balagh. Inna arsalna bil haqqi basyira wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad diutus untuk menyampaikan kabar berita gembira tentang orang-orang yang taat dengan surga, basyiron wa nadhirun, dan menyampaikan peringatan untuk yang maksiat, yang menolak, yang ingkar dengan neraka. Dan engkau tidak akan ditanya atas orang-orang, dan tidak akan ditanya, tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang mereka adalah para penghuni neraka jahim. Ketika mereka memilih kesesatan, maka tidak ada hak dari Rasulullah untuk menjadi, maksudnya menjadi pelindungnya. Udah terserah, itu adalah pilihan mereka. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silahkan memilih, mau beriman silahkan, mau tidak juga silahkan. Aku hanyalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala tentang dinul Islam yang hak. Walaupun mayoritas pada waktu itu adalah orang-orang Quraisy menolak dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dianggap sebagai dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Al-Quran dianggap sebagai sihir. Al-Quran sebagai perkataan orang-orang gila dan lain sebagainya, karena tidak sesuai dengan agama mereka yang dianut pada waktu itu. Itulah keadaan orang-orang terdahulu. Apakah sekarang terjadi? Sekarang pun terjadi. Karena ayat Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk masa itu, tapi ayat Al-Quran akan berlaku pada saat diturunkan, pada saat sekarang, dan pada saat yang akan datang sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran tetap akan dipakai syariatnya sampai hari kiamat. Jadi itulah dari dulu memang orang-orang kafir selalu mendustakan kebenaran Al-Quran. Dan kita sebagai orang beriman, maka salah satu rukun imannya adalah percaya apa-apa yang Allah turunkan, apa-apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kitab suci Al-Quran, dan menjadikan sebagai petunjuk, hudalil muttaqi. Ayat 67, tiap berita akan ada bukti kenyataannya atau tempatnya, dan kalian pasti akan mengetahui. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam kitab suci Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak ayat-ayat ataupun perkataan dan hadis yang menerangkan masa yang akan datang. Dan itu pasti berita itu akan terjadi. Walaupun mungkin ada yang sudah terjadi,
ada yang akan terjadi, tapi pasti terjadinya akan terjadi karena itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mempercayainya. Tapi orang-orang kafir kan tidak. Apalagi berita tentang bahwa orang-orang yang ingkar adalah nanti neraka, orang-orang yang taat adalah surga, orang-orang kafir tidak mengakuinya, tidak mempercayainya adanya surga dan neraka, adanya pahala dan adanya siksa. Mereka tidak percaya. Orang-orang yang kafir ya Bu ya, kalau yang beriman tidak. Kita percaya yakin ada balasan, ada hisab, surga dan neraka. Dan juga mungkin bukan hanya surga dan neraka, keadaan mungkin keadaan masa pun yang sudah dikabarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis pasti akan terjadi. Banyak ayat ya Bu ya. Sayati ala ummati zamanun misalnya, ad-dajjalun al-kadzabun, akan terjadi pada suatu masa di tengah-tengah umatku para dajjal yang selalu berbuat dusta. Sekarang terjadi nggak Bu? Bu, banyak orang yang suka bohong sekarang. Banyak. Yang bohong dikatakan jujur, yang jujur dikatakan bohong, kebulak balik. Bahkan juga ada banyak hadis saya baca di sini, itu diantaranya adalah nanti suatu saat akan terjadi orang jujur dikatakan pendusta, orang pendusta dikatakan jujur. Orang yang diserahin amanah khianat, ya Bu ya, rakyat biasa baru yang amanah. Sekarang terjadi Bu, pada pengemban amanah pada khianat, rakyatnya mah udah jujur, suruh ngapain aja nurut. Ya Allah, bayar pajak hayu we, padahal kagak ridho Bu. Bu, Ibu ridho ikhlas bayar pajak apa ridho ikhlas bayar zakat? Zakat mah wajib dapat surga Bu. Tapi kalau pajak, aduh ya Allah, dapat sengsara. Di samping harusnya nggak boleh Bu, tapi memang karena ini bukan daulah syariah ya. Kalau nggak bayar pajak nanti kita kagak bisa. Ya udahlah. Jadi kalau bilang gini, kalau bayar pajak niatin tolak bala. Saya bilang ke teman-teman, kalau bayar pajak jangan ikhlas niatin tolak bala. Kalau nggak bayar pajak nanti ditarik loh Bu, tanahnya dikuasai negara, ya kan Bu? Padahal Bu, kalau nggak bayar zakat dapatnya dosa, tapi kita ikhlas kan Bu, karena takut siksa, kebulak balik. Sekarang, masya Allah, rakyatnya amanah. Itu sekarang terjadi nggak Bu? Ada hadisnya, sayati zamanun, akan terjadi zaman akhir ini saat-saat seperti ini. Orang-orang yang diberi amanah mereka berkhianat. Dan di antara adalah yang seterusnya, akan terjadi suatu masa orang-orang bodoh mengurusi urusan umat. Terjadi Bu? Terjadi. Ya Allah, kasus wallahu alam sekarang yang lagi rame itu lah ya. Emang gak ada lagi orang pinter apa ya? Ya Bu, kalau kita lihat di hadis, ya udah sih Bu Hajar, kan hadisnya begitu. Justru itu karena ada hadis begini, hati-hati milih pemimpin. Pemimpin cerminan kita, berarti kita nggak jauh sama pemimpinnya. Berarti harus apa Bu? Banyak-banyak ngaji. Ya nggak mungkin kalau rakyatnya baik, pemimpinnya nggak baik. Berarti rakyatnya masih kurang, kitanya masih kurang baik. Masya Allah. Ini hadis berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah hak dan memang sekarang sedang terjadi. Tapi jangan berkecil hati Bu, nanti akan kembali Bu, nanti zamannya akan kembali ketika penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan turun. Ya kan banyak yang ya beriman lagi di musola kan berapa orang doang, yang di luar sana wallahu alam. Di situ ayatnya, ketika penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan turun keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Masih mau dipilih jadi pengemban amanah Bu? Ya kalau masih bisa amanah sih mau. Tapi insya Allah yang masih amanah itu masih tingkat-tingkat bawah. Satu yang jarang orang mau, apa Bu? Jadi pemimpin apa? Pemimpin majelis taklim, hampir kagak mau pada. Dua, pemimpin wilayah RT. Tapi kalau udah yang kesono, lurah kesono, berebut, pada beli. Ya Allah Bu,
Padahal Bu, pahalanya pemimpin yang amanah adalah mereka di hari kiamat kelak akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masih mau dipilih jadi ketua RT, ketua RW? Ketua dusun kosong katanya Bu. Ketua RW juga kosong. Udah ada Pak RW-nya ya. Abu Hajor ada aja. Ya. Ayatnya seterusnya sampai jam berapa Bu? Lewat 20 ya? Masih 5 menit lagi. Dan apabila Anda melihat orang-orang yang perolok-olokkan ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan yang lain. Dan bila setan melupakan engkau, maka janganlah duduk setelah ingat bersama orang-orang yang zalim Bu. Jangan suka gaul sama orang-orang yang suka memperolok-olok agama. Istiza. Sekarang kan banyak agama dijadikan bahan ejekan, bahan olokan. Banyak hal Bu, ya Allah naudzubillah. Ibu juga tahu lah, hal-hal yang tidak layak itu kadang-kadang buat mainan supaya dia terkenal, supaya banyak pengikutnya. Mereka apapun dikerjakan, bahkan sampai memperolok-olok urusan agama. Jangan diikuti. Ibu ikut-ikutkan apa sih katanya, apa tuh yang kalau nonton jadi pengikutnya apa namanya? Subscribe apa namanya itu? Pokoknya kayak gitu. Jadi pengikutnya, naudzubillah. Jangan ya Bu ya, tinggalkan hal-hal seperti itu karena kita ketika mengikuti mereka bagian dari mereka. Meridhoi keadaan mereka, kita bagian dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah salah satu tanda-tandanya orang yang pembohong atau orang munafik. Seolah-olah dia sangat menghargai Islam, menghormati Islam, padahal mereka memperolok-olok agama Islam. Banyak sekarang terjadi. Demi ketenaran dan lain-lain sebagainya, mereka berani memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Ayat yang seterusnya, ayat 69. Dan orang-orang yang bertakwa sedikit pun tidak memikul tanggung jawab mereka. Ini orang-orang yang zalim ya Bu ya. Akan tetapi berkewajiban mengingatkan mereka agar mereka bertakwa. Bu, ketika terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya istihza, memperolok-olokkan agama, maka kita sebagai orang yang bertakwa hanya diperintahkan untuk berkewajiban untuk mengajak mereka meninggalkan kezaliman tersebut. Tetapi kita tidak bertanggung jawab atas dosa mereka. Jadi ya sudah, ajak. Kita wajib apa Bu? Mengajak bila mana ada orang-orang yang mereka mempermainkan agama, memperolok-olok agama dan berbuat zalim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bu, setiap kaum muslimin itu adalah pendakwah. Jadi kita punya kewajiban, diantaranya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun yang kita bisa, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya pegang mic, gimana lagi kebenaran aja Bu, pegang mic. Bukan hanya saya aja yang ngomong ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu harus ibu-ibu sama punya kewajiban yang sama. Mungkin tempatnya berbeda, waktunya berbeda, dan caranya berbeda. Karena ayatnya kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia yang menyeru Bu, memerintahkan Bu, kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau memerintahkan kebaikan sih agak gampang kayaknya Bu. Ayo Bu ngaji, Bu Titin ngajak-ngajak, halo ngaji, hayo ngaji. Tapi untuk menolak kemungkaran itu yang buat saya itu agak berat. Ngajak kebaikan enteng, tapi mencegah kemungkaran agak berat. Makanya ada syaratnya juga. Kalau mampu, rubahlah kemungkaran dengan apa Bu? Kekuasaanmu. Dengan tanganmu, kekuasaanmu. Kekuasaannya apa? Ya, orang-orang yang punya kuasa. Kan banyak kemungkaran sekarang nih. Dan lain sebagainya, itu mereka yang berkuasa. Kalau tidak bisa, dengan lisanmu.
Kalau belum bisa juga, ingkari dalam hati itu adalah suatu yang dilarang oleh Allah. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Itu 3 Bu tingkatannya. Ibu yang mana nih kira-kira? 1, kedua, ketiga. Dari zaman dulu ketiga baya. Ingkar mengkari dong. Itu teh orang begitu amat sih. Emang Masya Allah Bu. Iya, emang kita masih begitu. Masya Allah ternyata ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Itu yang berarti kita dari lemah baik imannya ya Bu ya. Ya Allah. Udah jangan, Masya Allah, memang yang paling berat adalah yang pertama yang punya kuasa, yang dia punya kekuasaan untuk merubah kemungkaran. Tapi mudah-mudahan walaupun kita di tingkat yang paling kita masih termasuk adalah umat yang ikut amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita adalah salah satu umat yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya Bu ya, akan meningkat kembalilah keimanan kita dengan banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran, sehingga zadathu imanan, bertambah keimanannya, dan semakin kita menjadi orang-orang yang berbahagia baik dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.